Coba. Besok deh. Iya sih. Gak salah sih Senin. Tapi besok itu udah Natal. Jadi untuk kita hari Minggu ini kita akan beribadah di pagi hari ini. Namun sebelum itu kita mau yel-yel karaoke lebih dulu. Oke. Semua siap? 1, 2, 3. Rocky siap. Sedang kecil sudah puas. Yuk, sebelum kita memulai ibadah di pagi hari ini, mari kita angkat pujian ini. Buat setiap kasih yang Tuhan beri sepanjang tahun ini, mari kita selalu bersyukur buat anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Banyak yang kau
setiap kehidupan yang telah Kau berikan untuk setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang terus Engkau limpahkan dalam setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa. Ya Bapa, di pagi hari yang sungguh indah ini ya Bapa, kami semua anak-anak-Mu berkumpul ya Bapa. Kami mau beribadah kepadamu di pagi hari ini, memanihkan sembah puji kami hanya kepadamu ya Bapa. Biarlah di pagi hari ini ya Bapa, Engkau yang hadir di dalam setiap hati kami, dan biarlah kami semua dengan penuh sukacita memuji dan menyembah-Mu. Kami dengan penuh semangat mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Roh Kudus Kau yang hadir di dalam setiap kehidupan kami, dan biarlah kami semua ya Bapa Engkau pakai menjadi terang dan garam, dan biarlah Engkau pakai untuk mempermuliakan namamu ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang berperkara untuk mendatangkan kebaikan untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semua sukacita. Oh iya dong. Jelas. Kita angkat pujian ini dengan penuh semangat. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua.
di dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan ini kepadamu. Berkatilah kami agar kami bisa melayani-Mu lagi dengan penuh semangat ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Sekarang kita nyanyikan lagu ini sambil memberikan persembahan. Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, karena Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, karena Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, karena Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Balas kau dan berkati kau selamanya. Yeay. Oke. Sekarang nih kita udah selesai nih ibadahnya. Tapi sebelum kita memulai pembacaan firman di pagi hari ini, kita angkat satu lagu untuk kita semua. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab kata Tuhan tak berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku
Merry Christmas. Selamat Natal anak-anak semuanya. Berbeda ya, biasanya kita ibadah di hari Minggu, tapi hari ini di hari Senin kita boleh beribadah bersama-sama. Karena ini adalah hari yang spesial. Maka setiap orang percaya, yang orang-orang Kristen seluruh dunia hari ini dengan penuh sukacita merayakan Christmas atau hari Natal, yaitu hari daripada kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya pernah satu-satunya Tuhan yang turun dari surga datang ke dunia ini, lahir sebagai manusia. Nah anak-anak, kalau engkau itu mendengarkan W4K, maka engkau akan tahu bahwa kelahiran Tuhan Yesus disebut sebagai inkarnasi. Nah, pesan firman Tuhan hari ini juga spesial. Dari tanggal 1 sampai tanggal 25 ini, ya, pendengar W4K terus belajar apa sih yang sesungguhnya ditunggu dan dinanti-nantikan daripada Natal. Nah, maka inilah hari yang sudah ditunggu-tunggu tersebut. Kita merayakan Natal bersama-sama dengan dekorasi yang begitu indah, dengan lagu-lagu pujian yang terdengar di mana-mana, dengan acara-acara di sekolah, di rumah, di antara teman-teman, di setiap komunitas, dan seringnya ada tukaran kado, dan kemudian juga saling memberi selamat, Merry Christmas, I wish you, bla 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 bla. Banyak sekali doa-doa yang diberikan saat ucapan Natal itu. Nah, tapi hari ini jangan sampai engkau nggak mendapatkan pesan daripada Tuhan loh. Apa sih pesan Tuhan untuk Natal kita di tahun ini? Karena kalau kita tidak mendapatkan pesan yang spesial daripada Dia sendiri, maka Natal itu hanyalah suatu acara yang terjadi berulang-berulang kali. Benar, 1 tahun 1 kali, di bulan yang terakhir lagi. Tetapi ternyata tahun demi tahun berganti dan Natal datang dan pergi. Jadi saat kita itu yeay Christmas again atau yeay it's Christmas gitu, harus punya suatu pemahaman yang berbeda. Maka anak-anak semuanya, sekalipun kau masih kecil, masih muda, bersyukurlah ada pesan Tuhan bagi engkau di hari Natal ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini hati kami penuh dan limpah dengan sukacita karena kami boleh merayakan kelahiran-Mu. Kami sudah tahu, kami semakin paham dan kami mau lebih lagi mengerti apa sih yang kami rayakan dari kelahiran-Mu. Apa sih yang harus kami bawa di akhir tahun ini untuk kami memasuki tahun yang baru. Maka Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun berada di hari yang penuh anugerah ini. Biarlah pesan Tuhan terhadap kelahiran Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami hari ini diperbaharui. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anak-anak, kita akan merenungi firman Tuhan hari ini dari kitab daripada Lukas, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8. Dimulai sampai dengan ayat-ayat yang seterusnya. Anak-anak ikutin ya. Lukas 2 ayat yang ke-8 dimulai. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Wah, ini kisah yang sangat-sangat luar biasa. Anak-anak, ada Herodes, ada orang-orang Majus, ada Maria dan Yusuf jelas, ada bala tentara surga, ada siapa lagi? Gembala-gembala. Hari ini kita memfokuskan pada para gembala. Anak-anak, gembala-gembala itu pada saat itu adalah orang-orang yang nggak dilihat, karena pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang nggak keren kayaknya. Tuh, mereka bekerja pada waktu malam, mereka ada di suatu tempat, negara, kota, ya kadang mereka bisa pergi jauh sekali, karena di daerah sana tidak semuanya punya rumput hijau. Maka mereka itu seringnya itu hampir-hampir mirip seperti pengembara. Mereka berkelana di anta-berantah, di nowhere. Kayaknya pokoknya jalan aja bawa para domba-domba. Sampai kemudian kalau ada rumput, ada padang rumput, mereka berhenti. Pada malam itu tiba-tiba saja malaikat Tuhan itu ada berdiri di depan mereka. Dan mungkin anak-anak kadang berpikir ya, aduh kalau ada malaikat Tuhan ini di depanku, aku akan, wow, this is the real angel. Ya, sparkling, glitter, semuanya, apa ya sebutannya, kemuliaan. Nggak seperti itu anak-anak. Saat ada makhluk surga yang datang menjumpai kita, kita akan seketika itu takut sekali. Kenapa? Mereka memiliki kekudusan, mereka memiliki kesucian. Jadi kita semua ini yang masih ada dosa, yang kadang-kadang nggak maksud bohong tapi bohong. Udah makan belum? Aduh malu kalau belum ngomong makan ya. Udah, bohong tuh dosa. Terus kalau tahu-tahu, kok tahu-tahu ada yang bau sih? Ini ada yang mengeluarkan suatu gas yang berbau deh. Setiap manusia pasti ya, kadang-kadang, ya kan? Maka kita ngomong, siapa ini yang kentut di sini? Sebenarnya itu sih kamu, dan kamu juga nggak bermaksud. Tapi karena badan sedang nggak enak, tiba-tiba terjadi saja. Tapi kemudian kamu juga bilang, siapa ya ini ya? Yang jelas bukan aku. Bohong lagi. Nah, makanya itu dia. Semua manusia yang masih ada dosa itu saat kemudian ada berjumpa dengan malaikat Tuhan, mereka akan takut. Seperti itulah para gembala. Mereka sangat takut. Sampai kemudian malaikat itu berkata, jangan takut. Aku membawa berita kepadamu. Aku mau memberitahukan sesuatu kepadamu. Hari ini lahir bagimu juru selamat. Terus malaikat tuh mungkin bingung. Gembala itu mungkin bingung pada lihat. Terus gimana taunya? Maka malaikat itu ngomong lagi. Nanti kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus lampin. Mereka matanya masih gini nih. Foreheadnya masih gini nih. Kenapa? Karena semua bayi yang baru lahir pasti dibungkus dong, biar nggak kedinginan, biar tangan kakinya nggak begini-begini. Tapi kemudian malaikat bilang, dan dia akan ada di palungan. Apa sih itu palungan itu?
Palungan itu adalah suatu tempat yang itu semua ternak, domba, kambing akan minum dari sana. Just like bowl gitu ya. Tapi ini dari kayu. Tapi palungan itu juga punya fungsi yang lain, yaitu palungan itu adalah salah satunya adalah untuk pet carrier. Apa itu? Tempat untuk membawa domba-domba yang masih kecil, yang masih lemah. Kan domba-domba itu harus jalan jauh sekali. Jadi kalau yang little lamb, domba-domba yang kecil, mereka nggak bisa jalan lama. Mereka akan lelah, mereka akan capek. Maka mereka akan dimasukkan ke dalam palungan. Maka saat malaikat bilang, seorang bayi dibungkus lampin akan ada di palungan, mereka langsung tahu. Inilah Raja yang turun dari surga. Anak-anak, saat kau menantikan Natal dan kau merayakan Natal, apa sih yang kamu nantikan? Apa yang kamu rayakan? Apakah hanya karena tukar kado? Apakah hanya karena liburan? Apakah hanya karena kamu punya begitu banyak acara? No, semua itu boleh. Tapi saat kita merayakan Natal, kita ingat kembali Tuhan kita yang luar biasa, Raja, pencipta dari semesta ini. Dia yang menciptakan semuanya, tapi dia rela meninggalkan surga dan lahir sebagai manusia. Mulai dari bayi, seperti engkau pernah suatu hari lahir dari seorang mama. Dan demikianlah Tuhan kita. Untuk apa sih dia mau lahir? Supaya dia bisa menebus engkau dan aku dari kutuk dosa. Maka kita bersuka cita. Nanti tahun depan kita akan merayakan Paskah, saat Tuhan kita disalibkan. Tuhan Yesus nggak bisa disalibkan kalau tidak memulainya daripada Natal, yaitu dia harus lahir terlebih dahulu. Maka anak-anak semuanya, saat kita itu bersuka cita, saat kita itu bersyukur, saat kita merayakan dengan begitu banyak selebrasi, biarlah di hati kita juga tidak pernah luput, tidak pernah pudar, tidak pernah luntur, tidak pernah hilang, bahwa kita mengucap syukur sekali. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau mau datang tidak langsung sebagai orang hebat dengan pedang di tangan, dengan bisa melakukan begitu banyak hal semuanya, enggak. Tapi Tuhan mau datang seperti manusia yang lainnya, sebagai seorang bayi yang kelihatannya tidak berdaya, supaya dia bisa menjalani suatu kehidupan. Dan saat engkau dan aku masih berbohong, masih berbuat dosa, tapi kita ingat Tuhan kita sudah datang ke dunia ini. Maka dia akan menebus kita dari semua dosa kita. Anak-anak semuanya, hari ini biarlah penuh sukacitamu dengan perayaan Natal yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu kelahiran Raja kita mau datang ke dunia ini, inkarnasi bagi engkau dan aku. Merry Christmas. Oke, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Wah, berarti sedikit lagi kita udah selesai nih ya. Iya, cepet banget ya. Iya. Tapi jangan khawatir, kita akan ketemu lagi minggu depan. Namun sebelum itu, mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita dan semangat. Feliz Navidad. Yuk, bergoyang bagi Tuhan. Feliz Navidad.
luar biasa kita lakukan, kita akan menerima doa berkat yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa, anak-anak semuanya bangkit berdiri. Terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah engkau oleh Tuhan, sekolah, studimu diberkati oleh Tuhan. Hari-harimu menjelang daripada tahun 2023 ini dan mau memasuki 2024, kiranya anak-anak semua senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan biarlah perenungan daripada firman Tuhan, yaitu kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, tidak hanya berlaku untuk hari ini saja, tetapi kita bawa setiap harinya dalam kehidupan kita. Pulanglah dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim indah bersama dengan Allah Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Once again, we wish you a merry, merry, brighter Christmas. God bless you. Bye-bye.